Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dusa Fitri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ilmu, teknologi, dan seni. Nah, di sini ada definisi teknologi. Definisi teknologi itu menurut 3 definisi, yaitu pertama menurut Purwabahawardja. Teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik ilmu yang digunakan. Nah, menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk menggapai tujuan praktis keseluruhan saran untuk menyediakan barang bagi keberlangsungan manusia. Dan selanjutnya ada menurut definisi teknologi menurut Mierso. Teknologi adalah proses peningkatan nilai tambah untuk menghasilkan suatu produksi. Nah, dengan demikian, teknologi itu merupakan suatu proses dalam mengimplementasikan pengetahuan untuk membuat sesuatu atau produk yang memiliki integrasi atau berhubungan dengan seni berdasarkan pengetahuan dan penerapan atau manfaatnya. Jadi teknologi itu produksi gitu yang berhubungannya dengan seni. Contoh teknologi yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu tuh diawali dengan pembuatan alat-alat sederhana seperti roda yang memudahkan kelihatan manusia memudahkan perjalanan manusia. Pada zaman sekarang tuh hadirnya handphone. Jadi teknologi tuh dulu kan roda itu buat mempermudah manusia tuh untuk perjalanan. Tapi itu di zaman dahulu, tapi di zaman sekarang tuh sudah dikeluarkannya teknologi handphone. Jadi mempermudah, tidak perlu kita berjalan tapi melalui handphone. Alat komunikasi untuk digunakan. Selanjutnya ada definisi seni. Di sini definisi seni menurut beberapa ahli, yaitu pertama ada menurut Aristoteles, seni adalah peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal. Dan ada menurut Plato dan Dewantara, yaitu hasil peniruan alam dengan segala seginya. Dan ketiga ada menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari sifat indah sehingga menggerakkan jiwa manusia. Jiwa manusia. Jadi seni indah diuraikan dengan karakteria subjektif atau perorangan, tergantung sudut pandang seseorang. Nah, suatu dikatakan indah, maksudnya suatu dikatakan indah itu jika mengandung 3 faktor, yaitu faktor kesempurnaan, faktor keharmonisan, faktor kecemerlangan. Nah, jadi di sini maksudnya faktor keharmonisan itu merupakan adanya unsur keserasian, keseleraan, dan kesusilaan antara komponen. Nah, selanjutnya ada teknologi dan seni. Perkembangan ilmu teknologi dan seni terjadi saat adanya penyatuan atau akumulasi hasil dari penerapan berupa pengolahan bahan, penciptaan peralatan untuk menghasilkan suatu dengan tuntutannya. Nah, perkembangan teknologi dan seni berkembang secara beriringan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, perkembangan ilmu teknologi dan seni terjadi pada saat adanya penyatuan atau akumulasi berdasarkan pengalaman sebagai sumber untuk berkembang. Nah, berdasarkan perkembangan budaya sehingga muncul pada diri manusia. Sehingga muncul pada diri manusia seperti mengembang konsep diri manusia menjadi manusia yang lebih mandiri gitu. Jadi pakai teknologi dan seni itu banyak perkembangannya, ya contohnya seperti mengembangkan konsep dan manusia menjadi manusia yang lebih mandiri, manusia menjadi pengalaman sebagai sumber daya yang berkembang, dan
penalaran manusia meningkat seiring dengan tugasnya dalam tantangan masyarakat. Nah, perkembangan teknologi dan seni ini berkembang secara beriringan dan saling mendukung satu sama lain. Perkembangan teknologi secara beriringan dan saling mendukung satu sama lain. Jadi teknologinya berkembang, seni juga ikut, karena kan gimana teknologi itu kan sudah beredar, jadi seni ikut berkembang. Nah, di sini ada penempatan filsafat terhadap perkembangan teknologi. Nah, pertama ada ilmu teknologi sebagai kajian filsafat. Nah, filsafat dan ilmu adalah dua hal yang saling berkaitan. Perkembangan ilmu semakin memperkuat filsafat. Nah, pengetahuan empirius pengetahuan yang terjadi apabila terjadi apa adanya tanpa melalui pengamatan, baik pengalaman indera atau batin. Apus teori adalah pengetahuan yang terjadi dengan kehidupan yang terjadi karena adanya pengalaman yang bermutu pada objek. Jadi ilmu teknologi sebagai kajian filsafat itu ya bertujuannya pada objek. Terus di sini ada fungsi filsafat dalam mengaji teknologi dan seni. Filsafat dijadikan dasar untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan mengenai realitas atau kenyataan dengan tanggung jawab secara sistematik dan teoretik atau hisonis. Nah, di sini sistematik itu di sini artinya filsafat menggunakan metode mutakhir untuk mengenai masalah-masalah mendasar pada manusia. Selanjutnya ada teknologi yang humanis. Humanis merupakan filsafat hidup yang intinya manusiakan manusia yang mempunyai komitmen untuk menjadikan manusia seutuhnya, untuk meliputi sebuah aspek perkembang positif seperti pribadi yang bijak, kreatif, memaknai dan inovatif. Jadi Jadi dalam dunia pendidikan tuh pengetahuan humanis itu dapat dikatakan fokus pendidikan pada keagamaan karakter peserta didik untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya secara maksimal. Nah, teknologi pendidikan dapat dikatakan sebagai perkembangan yang logis dan rasional mengenai dedukatif dan metodik pengajaran. Jadi dedukatif itu dan metodik itu merupakan bagian dari pembelajaran yang perlu dikembangkan pada dunia pendidikan. Proses pembelajarannya dikembangkan dalam teknologi pendidikan adalah melalui metode pembelajaran yang tepat untuk mempermudah siswa dalam memahami materi dan mencapai tujuan pendidikan, misalnya menggunakan metode DECM atau pembelajaran abad 20 seperti PBL, OpenEdit, Zenitif dan lainnya. Jadi teknologi yang humanis itu materi yang perkembangannya itu yang logis dan rasional. Selanjutnya ada peran filsafat dalam penjelajahan iptek dan seni. Perkembangannya sangat pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ditopang dengan positif empirik ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Semu diketahui manusia sebagai pengetahuan yang teruji secara ilmiah menjadi ilmu. Nah, selanjutnya ada komplementaris ilmu dan pengetahuan. Nah, komplementaris itu perpaduan antara ilmu dan pengetahuan dapat mencapai alat sebagai ilmu pengetahuan komplementer atau saling melengkapi. Evolusi dan revolusi perkembangan teknologi, peradaban dan kebudayaan harus diikuti dengan perkembangan moral yang baik, memberikan arah bagi perkembangan ilmu, teknologi dan agama yang menjadi dasar berpijak untuk kemersalahan manusia. Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu rapuh. Terima kasih. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.